Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kali ini kita berjumpa lagi pada pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tingkat SMP MTS kelas 9. Adapun materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini yaitu sebagai berikut. Bab 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun tujuan pembelajaran pada bab 2 ini, yang pertama adalah memahami dan menghayati isi alinea yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, mensintesiskan isi alinea yang terkandung dalam alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketiga, mengaplikasikan isi alinea yang terkandung dalam alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikutnya, mapping konsep atau pemetaan konsep. Adapun pemetaan konsep pada bab 2 ini kita mempelajari beberapa materi, antara lain 1. Makna pembukaan, 2. Makna alinea pembukaan, 3. Makna pokok pikiran, 4. Makna batang tubuh, 5. Kedudukan, fungsi, sifat, sistematika, pelaksanaan dan tata cara perubahan, 6. Sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini adalah konsep dari materi bab 2 yang akan kita pelajari. Namun untuk saat ini kita akan mempelajari 2 poin saja. Untuk poin berikutnya, poin 3, 4, 5, 6 akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kali ini kita akan membahas 2 poin, yakni poin pertama makna pembukaan dan poin kedua makna alinea pembukaan. Berikut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini merupakan kontens atau isi dari pembukaan Undang-Undang Dasar. Kita semua mengetahui bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu terdiri dari 4 alinea. Alinea pertama berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan seterusnya sampai peri kemanusiaan dan peri keadilan. Sedangkan alinea kedua berbunyi dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat berbahagia dan seterusnya sampai bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Alinea ketiga berbunyi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur dan seterusnya sampai maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Alinea keempat berbunyi kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seterusnya sampai dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini merupakan isi atau kontens daripada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sebagai bahan tambahan bahwa penyebutan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini merupakan penyebutan resmi, penyebutan final karena sudah disahkan atau diresmikan pada musyawarah Badan Kerja MPR pada tahun 2000. Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini merupakan keputusan final. Tidak ada yang namanya Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan. Nah, tidak ada. Yang adanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lanjut, di sini kita mengetahui bahwa
tertulis kata pembukaan. Sengaja saya gunakan karena pembukaan ini merupakan resmi kata bahasa Indonesia. Karena biasanya kalau kita ketemu juga ada istilah kata-kata preambul. Preambul itu artinya pembukaan, namun kata preambul itu berasal dari atau biasa digunakan oleh ahli hukum seperti itu. Satu, makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Apa sih makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Satu, merupakan sumber motivasi, aspirasi, serta tekad perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua, merupakan sumber cita hukum. Kalau dikenal istilah hukumnya, kata cita hukum itu merupakan rechtsite. Rangkaian pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung cita-cita hukum atau rechtsite. Hal tersebut menjadikan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai Supreme of Law of the Nation, atau hukum tertinggi yang di dalamnya terkandung prinsip-prinsip hukum fundamental dan norma-norma dasar. Selain itu, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga merupakan acuan secara yuridis bagi ketentuan hukum lainnya di bawah Undang-Undang Dasar. Dan pembukaan sebagai cita hukum mampu melahirkan norma-norma dasar yang mengandung kepastian hukum atau legal certainty, kemanfaatan atau utility, dan keadilan bagi semua atau justice for all. Sehingga pembukaan sebagai cita hukum akan tetap dan selalu menjadi supreme of the law of the nation. Berikutnya, yang ketiga, mengandung nilai-nilai universal. Dan keempat, mengandung nilai-nilai yang mampu mengikuti dinamika masyarakat. Artinya bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar itu mengandung nilai yang mampu mengikuti dinamika masyarakat. Artinya nilai-nilai yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu bersifat fleksibel dan tidak kaku, karena dia mampu mengikuti perkembangan zaman, seperti itu ya. 2. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Yakni satu, sebagai tertib hukum. Apa yang dimaksud dengan atau kedudukan pembukaan sebagai tertib hukum? Artinya seluruh peraturan harus mengacu kepada pembukaan, karena pembukaan merupakan inti pikiran atau gagasan bangsa Indonesia. Itu yang dimaksud dengan kedudukan pembukaan sebagai tertib hukum. Nah, syarat tertib hukum di sini ada 4. Semuanya terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, ada subjek pengaturan hukum. Dalam hal ini yakni pemerintah Republik Indonesia. Ini terdapat dalam pembukaan atau isi daripada pembukaan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, adanya kesatuan daerah. Di sini
diberlakukannya peraturan, ya ini seluruh tumpah darah Indonesia juga terdapat dalam isi daripada pembukaan Undang-Undang Dasar. Dan ketiga, adanya kesatuan waktu. Adanya kesatuan waktu untuk diberlakukannya peraturan hukum, yakni disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia dalam bentuk negara. Itu juga terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar pada alinea keempat. Dan ada juga asas kerohanian. Adanya kesatuan asas kerohanian yang menjadi dasar keseluruhan peraturan hukum, yakni Pancasila, juga terdapat pada isi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat, yakni Pancasila. Sedangkan kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang kedua, yakni sebagai Stat Fundamental Norm, bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan bagian penting dari sejarah bangsa Indonesia. Sehingga pada pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia itu tidak boleh dirubah, karena isi atau kontens daripada pembukaan Undang-Undang Dasar kita ini sudah final, yang mana sudah dipertegas dalam TAP MPRS nomor 20 tahun 1966, kemudian dipertegas kembali pada TAP MPR nomor 3 tahun 1983 dan TAP MPR nomor 3 tahun 1988, bahwa seluruh ketetapan MPR tersebut menyatakan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu sudah dinyatakan final, tidak boleh mengubah daripada isi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Karena apa? Karena apabila kita tetap merubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, berarti kita sudah melanggar ketetapan MPR tersebut. Karena isinya MPR tersebut, apabila seseorang ataupun lembaga yang ingin mengubah daripada isi pembukaan Undang-Undang Dasar, berarti merobohkan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini merupakan kedudukan sebagai Stat Fundamental Norm. Dan isi atau dimaksud dengan Stat Fundamental Norm itu karena di dalam isi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu terdapat hakikat, sifat negara, tujuan, demokrasi, dasar negara, dan bentuk negara. Ini semua terdapat pada alinea keempat daripada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di pada alinea keempat itu terdapat hakikat, sifat negara, tujuan negara, demokrasi, dasar negara, bentuk negara. Misal, kita lihat dasar negara yang terdapat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kita sudah mengetahui kalau kita kembali ke isi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada alinea keempat, itu terdapat dasar negara, yakni Pancasila, yang isinya berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan adil dan beradab, persatuan Indonesia,
dan kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini merupakan dasar negara, yakni Pancasila. Dan bentuk negara juga terdapat dalam pada alinea keempat yang berbentuk republik yang berkedaulatan rakyat. Nah, ini salah satu bentuk negara kita berbentuk republik yang berkedaulatan rakyat. Dan ada juga tujuan. Di sini ada tujuan keluar dan ada tujuan ke dalam. Tujuan ke dalam, misalnya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, ini merupakan tujuan ke dalam, karena objeknya dari tujuan tersebut itu hanya untuk masyarakat atau rakyat Indonesia. Sedangkan tujuan keluar itu terdapat pada kalimat ikut melaksanakan ketertiban dunia dan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Nah, di sini salah satu tujuan keluar, artinya kita bisa mempertahankan kemerdekaan kita, menciptakan perdamaian abadi antar negara, melakukan kerjasama baik bidang politik, bidang sosial, dan sebagainya. Ini merupakan salah satu tujuan negara. Jadi ini merupakan isi daripada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat. Tiga, makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa sih makna alinea? Alinea pertama itu mengandung makna hak kodrati. Alinea kedua mengandung makna cita-cita kemerdekaan. Alinea ketiga mengandung makna pernyataan kemerdekaan. Dan makna alinea keempat mengandung makna ada tujuan dasar negara dan bentuk negara. Untuk lebih rincinya, kita akan maju ke slide berikutnya. Nah, ini merupakan makna alinea yang sudah dijelaskan di slide tadi. Namun sekarang kita membahas makna alinea lebih rinci karena ada isi daripada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada alinea ke-1 yang bunyinya bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Nah, pada alinea pertama ini isinya mengandung makna bahwa bangsa kita mempunyai hak kodrat untuk merdeka, bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Jadi hak kodrati untuk merdeka, kita berhak untuk merdeka setiap negara manapun. Sedangkan alinea kedua isinya dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dan yang selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia. Nah, makna alinea kedua yakni sebagai cita-cita kemerdekaan, bahwa bangsa Indonesia pada alinea kedua ini tertuang cita-cita untuk merdeka. Sedangkan alinea ketiga yang isinya atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia
menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Nah, ini alinea ketiga ini mengandung makna sebagai dasar pernyataan kemerdekaan, bahwa kita mempunyai hak untuk merdeka, kita mempunyai cita-cita kemerdekaan. Maka alinea ketiga ini kita sudah saatnya bahwa bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Sedangkan alinea keempat isinya, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar, dan seterusnya, sampai dengan membentuk suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, maksudnya makna alinea keempat ini bahwa dalam isi daripada pembukaan undang-undang dasar pada alinea keempat ini terdapat tujuan, ketentuan pembuatan undang-undang, bentuk negara, dan dasar negara. Sudah kita jelaskan tadi, tujuannya sudah, ketentuannya pembuatan undang-undang sudah. Nah, untuk ketentuan pembuatan undang-undang ini, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu undang-undang dasar yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Nah, ketentuan pembuatan ini jelas, ya. Bentuk negaranya juga jelas. Kita berbentuk republik yang berkedaulatan rakyat, berbentuk kesatuan yang berbentuk republik, ya. Negara kesatuan yang berbentuk republik, dan dasar negara juga jelas dalam pada alinea keempat, itu yakni dasar negara kita Pancasila. Oke, demikian materi kita pada kali ini tentang makna alinea. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.